Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Mora dengan NIM 42122110007. Di sini kita akan melanjutkan video praktikum untuk ujian tengah semester kita mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Di sini kita masuk ke rangkaian ketiga, yaitu dengan gerakan silinder A min, A plus, B min, B plus. Nah, di sini kita akan merangkai rangkaian elektropneumatik dengan standar JIC atau yang biasa dipakai di ladder diagram pada PLC. Nah, sebelum kita merangkai, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis pergerakan dari rangkaian. Nah, ini akan memudahkan kita dalam merangkai nantinya di FleetSim, juga meminimalisir terjadinya kesalahan saat merangkai. Oke, langsung saja di sebelah kanan kita ini udah ada catatan dari rangkaian yang akan kita analisis. Nah, rangkaiannya kan A min A plus, B min B plus. Nah, di sini terdapat dua rangkaian konflik atau tabrakan sinyal di silinder A dan silinder B. Maka solusi yang kita lakukan adalah membagi rangkaian ini menjadi tiga grup, yaitu grup 1 atau S1, grup 2 atau S2, dan terakhir grup 3 atau S3. Nah, ini termasuk metode kasket 3 grup untuk menghindari tabrakan sinyal pada silinder. Oke. Gerakan pertama adalah amin atau A mundur. Nah, di sini kita buat panah ke sini untuk inisiasi awal gerakan A mundur. Yaitu kita buat to S1 dengan pengaktif push button plus sensor B1. Karena diambil dari B+. B+ kan silinder maju mengenai sensor B1. Oke, selanjutnya di sini ada perpindahan grup dari S1 ke S2, S1 ke S2 dengan sensor A0. A0 yaitu to S2. Oke, di ini akan mengaktifkan A+. Nah, untuk B min ini masih dalam grup yang sama, maka ini hanya menggunakan sensor A1. Oke, selanjutnya ini ada perpindahan grup lagi dari grup 2 ke grup 3 yang mengaktifkan sensor adalah sensor B0. Dengan ini kita tulis to S3. S3. Oke. Nah, selanjutnya eh, ini analisis dari rangkaian yang akan kita rangkai. Eh, sudah sangat terurut mulai dari A min, A plus, B min, dan B plus. Selanjutnya kita masuk ke FleetSim untuk merangkai rangkaian yang akan kita buat. Di sini sudah ada dua buah silinder dengan sensornya, silinder A dan silinder B, dan dua buah katup pengaktif double solenoid dengan eh, masing-masing kita beri nama. Ini pengaktif silinder A maju, berarti ini A plus. Ini A mundur, berarti A min. Ini B maju, berarti B plus. Ini B mundur, berarti B min. Oke, ini kita hubungkan dari kompresor menuju air service unit dan kemudian kita hubungkan ke katup 5/2 pengaktif solenoid ke nomor satunya atau input anginnya supply. Nah, ini sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita ngerangkai elektronya. Nah, elektronya sini kita pakai ladder simbol. Kita ambil simbol supply-nya yaitu 24 volt dan 0 volt. Nah, dapat dilihat di sini supply-nya sudah terhubung. Ini kita turunin lagi. Oke, nah kita ambil NC push button sebagai emergency untuk memberhentikan rangkaian apabila terjadi keadaan darurat. Terus kita ambil push button NO, kita hubungkan, ini kita naikkan. Nah, selanjutnya push button NO ini kita serikan dengan kontak NO dari sensor yang sensor yang akan kita gunakan adalah sensor B1 nantinya. Nah, selanjutnya kita butuh break switch untuk perpindahan grup. Oke, selanjutnya kita pakai relay untuk pengaktif grup yang akan kita gunakan. Oke, ini kita turunin.
Nah, selanjutnya kita pakai kontak NO sebagai pengunci dari rangkaian agar rangkaiannya agar dapat hidup berkelanjutan. Oke, ini kita beri nama, kita copy dulu, terlalu besar, fontnya kita kecilin jadi 12 saja. Ini namanya emergency. Oke, ini emergency. Terus ada push button start. PB start. Nah, selanjutnya di sini ada sensor yang start itu dengan push button sensor B1. Berarti ini kita kasih label B1. Terus di sini ada coil, kita kasih nama dia grup 1 berarti S1. Oke, kita kunci dengan relaynya S1. Terus ini sudah untuk rangkaian yang grup S1. Nah, ini break switch-nya ini kita karena nanti ada peralihan ke grup 2, berarti ini kita buat S2. Ini S2. Nah, ini kita copy dulu agar lebih cepat karena fungsinya sama saja. Ini kita sebetulnya kita ganti ya. Ini kita ganti dengan kontak NO dengan nama S1. Berarti S1 nanti akan mengaktifkan selanjutnya. Ini kita hubungkan ke atas. Ini kita geser dulu. Oke. Ini turunin. Ini kita hubungkan ke sensor pengaktifnya yaitu A0. Berarti sensor A0. A0 dan pemutusnya adalah sensor B0 karena nanti peralihan dari grup 2 ke grup 3 itu adalah sensor B0. Berarti ini sensor B0. Oke, selanjutnya ini kita hubungkan sini secara paralel. Ini adalah S2. Nah, S2 ini penguncinya adalah pengunci S2. Oke, ini pengunci S2. Ini pengunci S1. Oke. Ini pengunci S1. Oke. Ini kita hapus dulu. Connection label ini nggak perlu. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Ini nggak perlu. Oke, dah. Ini S1, S2. Ini juga kita nggak pakai connection label. Oke. Nah, selanjutnya kita buat rangkaian outputnya yang terhubung ke solenoid. Berarti kita butuh ini untuk pengaktif. Ini kita copy. Oke, terus ini kita hubungkan. Ini S1. Nah, kita lihat di grup 1 ada sensor ada solenoid amin. Berarti kita pakai solenoid amin untuk aktif. Oke, ini kita hubungkan. Ini kita bawa. Ini kita kasih nama amin. Oke, ini kita hubungkan ke atas. Oke, selanjutnya kita masuk ke S2. Nah, S2 ini ada dua solenoid, yaitu solenoid A+ dan juga B-. Ini kita copy. Ini kita hubungkan. Ini yang pertama ada A+. Ini kita berpatokan ke catatan kita ya. Ini ke A+. Kita geser. Oke. Ini kita copy. Terus ini kita copy juga karena di sini ada dua yang aktif. Oke, kita copy. Oke, kita copy. Ini kita copy ke sini, yaitu ada sensor A1. Seperti ini kena sensor A1. Untuk mengaktifkan
si B min. Ini B min. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu ada eh, B plus ya. Nah, B plus ini kan dia S3. S3 ini kita nggak perlu buat relaynya karena kita bisa menggunakan NC-nya S2 untuk mengaktifkan si S3. Seperti ini kita ambil, kita pakai kontak NC break switch eh, si S2. Ini S2. Oke, kontak NC-nya karena fungsinya bakalan sama saja dengan kalau kita membuat relay S3, cuman ini lebih simple. Oke, jadi lebih menghemat kontak dan juga coil. Ini tidak mau di copy. Oke, udah. Ini kita hubungkan, ini turunkan. Kita hubungkan. Nah, ini berarti dia di S3 itu ada B+. B+. Oke. Nah, ini secara urutan sudah benar. Ini coba kita naikin dulu biar bisa kita lihat. Oke. Ini juga kita naikin. Ini juga bisa kita naikin. Oke, dah. Kita coba simulasi dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Nanti kalau ada kesalahan kita coba perbaiki. Oke, kita inisiasi dulu ya awal. Dah. Nah, ini adalah inisiasi awal. Silinder A dan B ini dalam posisi maksimum. Kenapa? Karena pergerakan awal dari silinder masing-masing adalah mundur. Berarti silinder harus standby di posisi maksimum. Oke, kita coba start. Selanjutnya gerakannya adalah A mundur, A maju, B mundur, dan B maju. Kita coba A mundur, A maju, B mundur, B maju. Oke, dapat dilihat ya semuanya pergerakannya sesuai. Kita coba lagi. A mundur, A maju, B mundur, B maju. Sekali lagi, A mundur, A maju, B mundur, B maju. So ya, A min A plus, B min B plus. Terakhir, A mundur, A maju, B mundur, B maju. Oke, itu untuk merangkai rangkaian elektropneumatik dengan standar JIC atau ladder. Nah, langkahnya tadi itu kita buat harus analisisnya dulu, pergerakannya kemana, pakai sensor apa, pengaktifnya apa. Kemudian baru kita mulai merangkai pneumatik dan elektronya. Nah, ini untuk rangkaian ketiga UTS mata kuliah pneumatik dan hidrolik dengan gerakan A mundur, A maju, B mundur, dan B maju menggunakan metode kasket 3 grup. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.